Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, dari kabar transfer di mana tanggal 14 Juni ini, kalau gua salah tolong dikoreksi ya, ini sudah dibuka secara resmi apa namanya bursa transfer musim panas untuk Liga Inggris. Langsung saja Manchester United setelah melepas Ravel Varane ya. Manchester United ini membutuhkan setidaknya satu pemain untuk posisi center back. Johnny Evans kabarnya akan diberikan perpanjangan kontrak, walaupun masih belum jelas apakah itu akan terjadi atau tidak. Tapi bagaimana Manchester United dikaitkan dengan 3 nama center back yang akan gue bahas secara ringan amatiran di video kali ini. Oke, nama pertama disebutkan Jared Brandwaite dari Everton. Ini Manchester United sangat dekat untuk memasukkan tawaran resminya. Everton menginginkan 70 juta pounds. Wow, 70 juta pounds berarti sekitar 80-85 juta euro. Angka yang sangat tinggi, angka yang sangat fantastis ya. Ya, Manchester United masih terus bekerja dengan Everton ya, karena ingin membuat Brandwaite ini sebagai pemain yang didatangkan secara pertama kali di musim panas ini. Tapi Manchester United juga harus melihat faktor financial fair play ketika mereka ingin bernegosiasi. Dan ya, ini juga dikabarkan kalau negosiasi dengan pemain tim nasional Inggris ini bisa jadi akan memakan waktu dan tidak akan secara langsung melihat juga ya Jared Brandwaite ini. Dia juga masih bersama dengan tim nasional Inggris ya kan, jadi akan menemui perwakilannya. Wow, angkanya menurut gua sangat fantastis, sangat tinggi sekali. 70 juta euro atau sekitar 70 juta pounds, berarti sekitar 80 sampai 85 juta euro. Pemain yang masih berusia 21 tahun, pemain center back Inggris ya, berkaki kiri yang bisa menempati posisi kanan maupun kiri di tengah. Posisi yang menurut gue memang butuh diperkuat oleh Manchester United, tapi yang gue khawatirkan adalah harganya nih ya, sangat tinggi sekali. Pemain ini masih muda, ya sempat menjalani karir di Everton, di Blackburn, dan dia juga sempat dipinjamkan ke PSV Eindhoven ternyata. Wow, ini sangat menarik. Dia pernah bermain di Liga Belanda juga bersama dengan PSV Eindhoven. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Bagaimana David Ornstein menyebutkan Leny Yoro, Manchester United, Liverpool, dan juga PSG ini bersiap ya untuk melakukan juga pendekatan terkait dengan Leny Yoro. Selain Manchester United, Liverpool, juga PSG, Real Madrid ini juga bersiap ya untuk melakukan penawaran ini, menyaingi tim-tim lainnya. Leny Yoro, wow, Leny Yoro yang disebutkan ya sudah lama juga didekati oleh Manchester United misalnya ya. Tapi kalau gua cek Leny Yoro, ya Manchester United disebutkan sangat serius dan bersiap untuk melakukan penawaran senilai 50,5 juta pounds. 50,5 juta pounds, berarti sekitar 60 juta euro. Pemain yang kalau gue lihat di Transfermarkt valuasinya ada di 50 juta euro, berarti ada 10 juta lebih ya, di sekitar 60-65 juta euro ya kan, yang akan dilakukan oleh Manchester United penawarannya untuk pemain Leny Yoro yang berusia 18 tahun. Wow, 18 tahun 60 juta euro. Sekali lagi menurut gue ini ada hal yang apa ya, gue menilai pemain muda, oke, ada potensi, ada hal yang positif, tapi angka yang terlalu tinggi ini sering sekali apa ya, menimbulkan resiko yang besar gitu ya. Dimana ya dia harus bermain di negara yang baru. Sebentar, kalau gue lihat Leny Yoro belum pernah keluar dari Prancis ya. Dia selama ini selalu berada di Lille, baik itu ketika masih di tim muda maupun juga setelah ke tim senior. Sudah diamati selama beberapa waktu dan bukti bahwa dia juga diminati oleh klub-klub besar. Klub-klub besar berarti scoutingnya melihat ada
potensi nih yang sangat besar juga dari Leny Yoro. Namun yang mengganggu bagi gue adalah valuasinya sangat tinggi sekali loh. Berapa nih? 60-65 juta euro untuk pemain yang masih berusia 18 tahun sekali lagi. Leny Yoro. Apakah itu saja? Ternyata tidak. Ada satu pemain lagi yang disebutkan dimonitor oleh Manchester United terkait dengan posisi back tengah ya, yaitu adalah Matthijs de Ligt. Wow, Matthijs de Ligt gue ingat ketika dia selesai di Ajax, sebelum dia ke Juventus, Manchester United pada saat itu menjadi salah satu klub yang dikabarkan akan menjadi tujuan dari Matthijs de Ligt. Pemain yang berusia 24 tahun yang saat ini memperkuat Bayern Munchen, valuasinya ada di angka 65 juta euro menurut Transfermarkt. Pemain yang pernah meraih gelar juara Liga bersama dengan Ajax, bersama dengan Juventus, dan bersama dengan Bayern Munchen sempat meraih gelar Jerman Super Cup di tahun 2022-2023. Dia juga menjadi pemenang Golden Boy Award, gelar yang juga dimenangkan oleh Jude Bellingham ya, artinya sebagai pemain muda yang dianggap berbakat, Golden Boy tahun 2018. Usia pada saat itu dia masih sangat muda ya ketika dia meninggalkan Ajax di tahun 2019, dan ketika di tahun 2019 itu ya dia masih berusia 20 tahun tapi sudah menjadi kapten dari Ajax, artinya dia secara karakter memiliki ya karakter yang bagus, yang kuat sebagai kapten. Posisi juga sebagai center back sebelah kanan merupakan hal yang natural menurut gue dari seorang Matthijs de Ligt. Di tim nasional Belanda maupun juga di tim-tim lain yang dia pernah perkuat ya, luar biasa. Dia pernah bermain di Ajax tentu saja, di kompetisi Liga Belanda, dan juga di kompetisi Eropa Champions League. Tentu saja pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag juga, bermain di level tertinggi tentu saja dengan Juventus dan juga Bayern Munchen. Artinya secara klub, secara kompetisi yang diikuti dia selalu berada di level yang sangat tinggi. Tapi nah, untuk pemain ini yang meragukan bagi gua adalah catatan cedera dari seorang Matthijs de Ligt yang ternyata cukup sering nih. Bahkan yang terbaru dia pernah cedera ligamen lutut. Wow. Ini yang membuat gue khawatir ya, apakah dia memang punya kesiapan fisik yang juga bagus ya. Karena Liga Inggris, liga yang juga sangat fisikal banget nih. Apakah Matthijs de Ligt punya kemampuan fisik untuk hal tersebut? Manchester United tentu saja di center back ini mencari pemain yang kalau menurut gue yang bisa dimainkan langsung sebagai pemain utama. Melihat pemain-pemain lain ya yang tersedia seperti Victor Lindelof yang saat ini masih berada di Manchester United, Harry Maguire pun juga demikian. Gue menilai mungkin proyeksinya untuk dua pemain ini bukan sebagai pemain utama. 2 musim lalu pemain utama di center back itu ditempati oleh Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane, dan dengan cabutnya Rafael Varane maka manajemen Manchester United ataupun juga Erik ten Hag ini mencari penggantinya. Artinya siapa tandem dari Lisandro Martinez yang nampaknya memang diplot sebagai pemain starting line up. Nah, dari 3 nama itu tentu saja ada positif, ada negatifnya ya. Misalnya kayak Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt gue lihat sebagai pemain premium, bermain di beberapa tim besar, klub besar, gelar banyak juga, semakin matang, karakter bagus, tapi ada faktor cedera nih yang membuat jadi tanda tanya. Leny Yoro, pemain ini masih 18 tahun, harga terlalu tinggi. Ada resiko juga yang besar di sana. Bagaimana juga dengan Jarrad Branthwaite? Pemain ini punya potensi yang besar juga, punya pengalaman di Liga Inggris. Pemain yang unik karena dia bisa bermain di center back sebelah kanan, tapi dia pemain kidal ya. Tapi yang jadi masalah adalah proses transfernya nih. Disebutkan tadi ada kemungkinan berlarut-larut ya, karena situasi dengan Everton misalnya, negosiasi dengan Everton, maupun juga situasi bahwa Jarrad Branthwaite ini saat ini sedang berkonsentrasi bersama dengan tim nasional Inggris di Euro. Nah, ini juga menurut gue menjadi plus minus. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Dari 3 nama itu sejauh ini baru 3 ya.
Sobat Formula T lebih milih mana ini? Lenny Yoro, Jared Braithwaite, ataupun Matthijs de Ligt? Bisa drop di kolom komen. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah menurut gue. Jadi silahkan sampaikan secara sopan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.